Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Ramadhani dari kelas 10 Kuliner 1. A. Sejarah agama Hindu dan Buddha. 1. Agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan muncul di India tahun 3102 SM sampai 1300 SM. Agama ini tumbuh bersamaan dengan masuknya bangsa Arya. Tetapi kedatangan bangsa Arya ini mendesak bangsa Dravida. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi percampuran antara bangsa Arya dengan bangsa Dravida yang menghasilkan kebudayaan Hindu. Perkembangan agama Hindu dibagi menjadi 4 fase, yaitu zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. A. Zaman Weda. Zaman Weda dimulai ketika bangsa Arya berada di puncak, di lembah sungai Sindhu sekitar 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Agama Hindu adalah agama monoteistis, bukan politeisme. Weda, kitab suci agama Hindu, muncul pada zaman ini. Pada zaman ini pula masyarakat dibagi atas 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Panglima, Vaisya, dan Sudra. Ada pula orang-orang yang dianggap berada di luar kasta, yaitu golongan Paria atau pengemis dan gelendengan. B. Zaman Brahmana. Pada zaman ini, kekuasaan kaum Brahmana amat besar dalam kehidupan keagamaan. Pada zaman ini pula mulai disusun tata cara upacara keagamaan yang teratur dalam sesuatu yang kemudian disebut kitab Brahmana. C. Zaman Upanishad. Pada zaman ini yang dipentingkan tidak hanya upacara dan sesaji saja, tetapi juga pengetahuan batin yang lebih tinggi. Selanjutnya D. Zaman Buddha. Zaman ini dimulai ketika putra raja Suddhodana yang bernama Siddhartha menafsirkan Weda dari sudut logika dan mengembangkan sistem yoga dan samadhi sebagai jalan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. B. Agama Buddha. Agama Buddha adalah perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Awalnya, Buddha bukanlah agama melainkan ajaran dari seseorang yang telah memperoleh pencerahan bernama Siddhartha Gautama. Semeninggal Buddha, para penganutnya menyebarkan ajarannya dan lahirlah agama Buddha dengan kitab sucinya, yaitu Tripitaka. Selanjutnya B. Teori maksudnya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang letaknya strategis karena berada di jalur pelayaran yang menghubungkan negara-negara barat dan timur serta menyebabkan masyarakat Indonesia tidak dapat menghindar dari pengaruh luar dan membuat bangsa Indonesia mengenal agama Hindu dan Buddha. 1. Teori Vaisya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom didasarkan pada alasan bahwa motivasi terbesar datangnya bangsa India ke Indonesia adalah untuk berdagang. Mereka bermukim di Indonesia, bahkan menikah dengan orang Indonesia lewat interaksi itu. Mereka menyebarkan dan memperkenalkan agama dan kebudayaan mereka. 2. Teori kesatrian. Menurut kesatria yang dikemukakan F.D.K. Bose, pada masa lampau di India sering terjadi perang antar golongan. Para prajurit yang kalah atau jenuh menghadapi perang lantas meninggalkan India, dan ada juga yang sampai ke wilayah Indonesia. Kemudian terjadi proses penyebaran agama dan budaya Hindu. 3. Teori Brahmana. Menurut teori yang dikemukakan J.C. Van Leur ini, para Brahmana datang dari India ke Indonesia
atas undangan pemimpin suku dalam rangka meliputi masa kekuasaan mereka, sehingga selaras dengan raja-raja di India. Di Indonesia, bahasa dan huruf itu hanya digunakan dalam kitab suci Weda dan upacara keagamaan, dan hanya golongan Brahmana yang mengerti dan menguasainya. 4. Teori arus balik. Teori yang dikemukakan oleh G. Koenseth ini, perkembangan dan pengaruh kebudayaan India ini dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia datang dan berkunjung ke India untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha. Sekitar abad ke-5, agama Buddha mulai dikenal di Indonesia pada akhir abad 5. Seorang biksu Buddha dari India mendarat di sebuah kerajaan di Pulau Jawa Tengah. Kemudian C. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Terdapat banyak kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia. Di antaranya adalah 1. Kerajaan Kutai. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini berdiri sekitar abad 4 di Kutai, Kalimantan Timur. Bukti arkeologis mengenai Kutai adalah temuan prasasti yang ditulis di atas 7 buah yupa yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Raja terkenal dari kerajaan ini adalah Raja Mulawarman. 2. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Hindu tertua lainnya adalah Tarumanegara yang diperkirakan berdiri sejak abad 5 sejaman dengan Kutai. Tarumanegara terletak di wilayah Jawa Barat. 3. Kerajaan Pajajaran atau Sunda. Kerajaan Pajajaran berdiri sekitar abad 7 sampai abad 16 di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sekarang terkenal kerajaan Pajajaran adalah Prabu Siliwangi. 4. Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu adalah kerajaan bercorak Buddha yang terletak di Sumatera di dekat Selat Malaka, yaitu sekitar Jambi lebih tepatnya. Di kiri kanan sungai Batanghari, kerajaan ini mencapai masa kejayaan yang di bawah pemerintahan Adityawarman. 5. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim bercorak Buddha yang berdiri sekitar abad 7, terletak di Sumatera. Kerajaan Sriwijaya mencapai zaman keemasan di bawah Raja Bala Putradewa yang berkuasa pada pertengahan abad ke-9. Pada akhir abad ke-9, Sriwijaya berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara. 6. Kerajaan Kalinga. Kerajaan Kalinga adalah kerajaan yang bercorak Buddha di Jawa Tengah yang berdiri sekitar abad 7. Kemungkinan lokasinya berada di antara Blora dan Cepu. 7. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram adalah kelanjutan dari Kerajaan Kalinga. Sekitar abad 8, kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Kerajaan Mataram runtuh pada abad ke-13. 8. Kerajaan Medang. Gembulan Kerajaan Medang. Gembulan merupakan lanjutan dari Kerajaan Mataram yang dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok pada abad 10. Menurut para ahli, pemindahan tersebut disebabkan terjadinya letusan Gunung Merapi yang memporak-porandakan Kerajaan Mataram. 9. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan agrasis yang terletak di Jawa Timur. Raja terkenal kerajaan ini adalah Jayabaya yang sangat terkenal karena ramalan-ramalan. Pada masa pemerintahan Kediri tidak hanya berkembang sebagai kerajaan agrasis, tapi juga berkembang sebagai kerajaan maritim. 10. Kerajaan Sigasari. Kerajaan Singasari adalah kerajaan Hindu yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini diperkirakan berada di Singasari, Malang, Jawa Timur. Singasari mencapai kejayaannya pada masa pemerintah Kartanegara. Kartanegara memiliki visi politik untuk memperluas kekuasaan Singasari sehingga ke seluruh Nusantara atau dikenal dengan politik Cakralawa Mandala Dwipantara. 11. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada 10 November
1293. Pusat kerajaan Majapahit diperkirakan di daerah Trowulan sekarang. Majapahit mencapai masa kejayaannya di bawah kekuasaan Hayam Wuruk. Wilayah kekuasaan seluas Indonesia, sekarang bahkan pengaruhnya sampai ke beberapa negara lain di Asia Tenggara. Hal tersebut tidak terlepas dari peran Palih Gajah Mada untuk mewujudkan Sumpah Palapa yang bertekad pantang berbenang-benang sebelum menyatukan Nusantara. 12. Kerajaan Bali. Prasasti Bali yang tertua berangkat tahun 882 Masehi. Posisinya adalah tentang pemberian izin kepada para biksu agama Buddha untuk membuat pertapaan di Bukit Kintamani. Dalam prasasti tersebut kerajaan Jaya yaitu Singhamandawa. Kerajaan Bali tersebut diserbu kerajaan Mataram pada 730 Masehi. Selanjutnya D. Berakhirnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Pada akhir abad ke-13, seiring perkembangan pesatnya pengaruh Islam dari Timur Tengah, kerajaan-kerajaan Islam mulai berdiri di Sumatera dan agama Islam segera menyebar ke Jawa dan Semenanjung Malaya. Akibatnya, pengaruh agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha menurun, sehingga pada abad ke-15, Islam menjadi agama yang dominan di Nusantara dan Semenanjung Malaya. Selanjutnya yang terakhir, bukti-bukti pengaruh Hindu dan Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini. Masuknya pengaruh Buddha Hindu ke Nusantara telah membawa perubahan yang berarti peninggalan-peninggalannya masa Hindu-Buddha yang masih dapat kita jumpai hingga saat ini. Antara lain yaitu ada 5. 1. Bahasa dan tulisan. 2. Politik dan sistem pemerintahan. 3. Ekonomi, sistem mata pencaharian. 4. Agama dan sosial budaya, serta yang terakhir seni bangunan, seni pahat, dan relief candi. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.